Kembali disergap pemirsa, supporter sepak bola Persis dibubarkan polisi karena melakukan konvoi di jalan utama kota Solo, Jawa Tengah. Polisi membubarkan kerumunan dan konvoi menggunakan gas air mata. Supporter sepak bola Persis Solo konvoi dari Stadion Manahan setelah Persis kalah bertanding dengan PSIM Mataram 1-0. Kerumunan supporter juga membuat kemacetan di Jalan Adi Sucipto. Sebagian supporter menuju Jalan Slamet Riyadi di kota Solo. Aksi supporter setelah kekalahan Persis Solo membuat resah sebagian pengguna jalan. Konvoi supporter PSIS bubar setelah polisi menembakkan gas air mata untuk memecah kerumunan. Sementara warga yang tidak terlibat memilih mencari jalan lain menghindari berpapasan dengan para supporter Persis Solo. Hingga kini belum ada penjelasan adanya supporter Persis Solo yang mendekat ke Stadion Manahan saat pertandingan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah dan mobil dirusak kerabatnya setelah terjadi pertengkaran dua keluarga di kota Palembang, Sumatera Selatan. Satu keluarga menyerang mendatangi rumah kerabatnya hingga melakukan perusakan. Video lah, lanjut lah, ini video. Video lah. Dalam video amatir ini, keluarga Hidayat Lubis, warga Jalan Leknan Murad Ilir Timur 1 Kota Palembang didatangi keluarga Husin kerabatnya dan terlibat pertengkaran. Jerit tangis anak-anak yang ketakutan tak dipedulikan. Bahkan seorang anak balita kebingungan karena 3 orang tiba-tiba melakukan perusakan. 3 pelaku perusakan kemudian ditangkap polisi setelah dilaporkan keluarga Hidayat karena merusak mobil dan rumah. Hasil penyelidikan polisi, hubungan dua keluarga telah lama renggang, bahkan sering bertengkar. Motifnya ini kalau ditanya sih memang mereka ini sudah kayak ya dibilang saling tidak cocok lah, tidak ada kecocokan lah, ada salah paham mungkin di sebelum-sebelumnya. Padahal mereka ini kalau ditarik-tarik hubungan keluarga antara korban dengan pelapor, dengan terlapor ini ada hubungan keluarga. Sehingga kami tetap karena ada pidananya. Polisi masih mendalami pengakuan para pelaku perusakan yang terancam hukuman 5 tahun penjara dijerat pasal pengeroyokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Palopo, Sulawesi Selatan membantah mutasi Aibda Aksan karena melaporkan sesama anggota polisi yang melakukan pencurian. Aibda Aksan dimutasi ke Polres Toraja karena pelanggaran yang dilakukan. Aibda Aksan viral di media sosial karena menulis tentang pencurian onderdil mobil oleh sesama anggota polisi. Tulisan Aibda Aksan, anggota Polres Palopo, Sulawesi Selatan ini beredar luas di media sosial yang menceritakan pencurian onderdil mobil dinas Polres Palopo oleh 3 anggota polisi. Kendaraan yang dicuri onderdilnya ini merupakan barang inventaris yang akan dilelang. Kendaraan dinas yang dilelang itu 17 RS King, 1 KLX, 2 Kirana, jadi kendaraan berjumlah 18 unit semua. Mobil berapa, Pak? Mobil 4. Tapi memang ada dipreteli atau seperti apa, Pak? Bukan lagi dipreteli, Pak. Kayaknya seperti dicuri karena ada mobil di antaranya itu sudah tidak ada mesin. Ini kalau dipreteli itu kan alat-alat terkecil. Tapi ini sudah sengaja dicuri karena ada yang kendaraan itu dari Polsek Wara sudah tidak memiliki mesin. Aibda Aksan juga telah melaporkan ke Polda Sulawesi Selatan tentang pencurian onderdil sejumlah mobil dan sepeda motor. Aibda Aksan kini dimutasi ke Polres Toraja. Harganya murah, dijadikan besi tua. Jadi terkait dengan postingan saya di Facebook itu benar adanya. Dan saya siap mempertanggungjawabkan apabila memang apa yang saya katakan yang tidak terbukti, saya siap
apapun yang terjadi. Tapi memang sudah dilaporkan, Pak? Sudah saya laporkan, sudah berapa kali saya laporkan, dan ini sudah hampir 1 tahun. Saya menyurat ke Polda 2 kali, tapi tidak ada tanggapan, malah saya yang dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Toraja. Sementara Polres Palopo membantah mutasi Aibda Aksan ke Polres Toraja karena pelanggaran yang dilakukan, bukan karena laporan tentang pencurian onderdil barang lelang. Itu memang berdasarkan beberapa pelanggaran yang dilakukan selama bertugas di Polres Palopo, di antaranya menyangkut masalah pelanggaran disiplin karena mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap seorang perempuan yang memang sudah dilakukan sidang disiplin juga dan sudah punya putusan. Terus kemudian adanya pelanggaran melakukan penarikan kendaraan leasing, juga itu sudah disidangkan juga. Jadi ada 2 hal yang mendasari sehingga saudara A itu dimutasikan ke Polres Tanah Toraja. Polres Palopo mengakui adanya pembongkaran onderdil barang lelang oleh 3 anggota polisi dan telah diberi tindakan. Medsos itu yang dipreteli itu adalah memang kendaraan yang waktu itu akan dilelang. Itu yang dimaksud Aksan itu kendaraan yang memang mau dilelang dan dipreteli oleh anggota Sarpras, dan anggota Sarpras ada 3 orang itu juga sudah mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Polres Palopo dan Polda Sulawesi Selatan hingga kini masih melakukan penyelidikan lanjutan kasus pencurian onderdil mobil lelang. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Mufajrin iNews melaporkan. Akibat memperebutkan lokasi berjualan, 2 pria terlibat perkelahian di Tasikmalaya, Jawa Barat. Menggunakan senjata, kedua pria ini saling serang hingga terluka. Dua pria terlibat perkelahian di depan kantor Samsat Tasikmalaya, Jalan Insinyur Haji Juanda. Sejumlah warga tak berani melerai lantaran satu pria menggunakan golok, satu lainnya menggunakan gergaji. Perkelahian berhenti setelah petugas melepas tembakan peringatan. Petugas pun segera menyita senjata tajam yang digunakan kedua pria tersebut. Akibat kejadian ini, satu pria terluka. Perkelahian diduga dipicu perebutan lapak berjualan. Aku abi, kunaon cinta make eureun asoni nya bapak soak karena di datangan wae barudak eta. Tah otomatis abi teh meureunnan tergugah. Tah aduh ieu piraku anggota urang di kitu kirek cicing wae. Tah timbullah emosional abi dirinya. Usai kejadian, kedua pria diamankan petugas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Kalimalang. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, diduga telah 4 hari tewas dan terbawa arus kali. Warga kampung Pekopen, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan jasad seorang pria tanpa identitas terapung di aliran Kali Malang. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah mengenaskan, diduga telah tewas lebih dari 4 hari. Penemuan berawal dari laporan seorang pengendara yang melihat jasad terbawa arus dari arah Cibitung hingga sejauh 2 km dan tersangkut di kolong jembatan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad korban. Posisi mayat sudah ada di nyangkut di sini. Dan juga saya habis lihat satu ada di sini, di pinggir sini Pak. Kalau untuk dari awal saya nggak tahu. Katanya ini tanyot dari arah timur gitu. Pak, ciri-ciri apa yang identitasnya itu warga mana Pak? Ciri-cirinya saya juga belum begitu jelas Pak, orang posisi udah membengkak sih gitu bahwa tadi nggak ada. Dilaporkan warga ditemukan di kali hanyut. Demikian. Usianya berapa dan jenis kelaminnya apa? Kira-kira usia di atas 45 tahun kira-kira. Jenis kelamin laki-laki. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad pria tanpa identitas ini langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk diotopsi.
Petugas masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pengerebekan di rumah bapaknya kemudian. Oke, 86 nanti. Ya jelas dia ingin menguasai perhiasan yang digunakan korban. Kami dari Resmob Sedawalet Polres Oku Timur, ingat, tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di wilayah Polres Oku Timur. Saksikan sergap hanya di RCTI. Salam presisi. Kawasan padat penduduk Koja, Jakarta Utara ludes terbakar. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.